Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan secara langsung laga penentu Timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di GBK. Presiden Prabowo tiba di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sekitar pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. Presiden didampingi Seskap Teddy Indrawijaya dan pengawalan ketat dari Pas Pampres. Pemirsa, Presiden Prabowo nampak menggunakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah berbalut jaket berwarna putih disambut langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir di pintu VIP. Ditemani sejumlah pejabat, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung laga penentu Timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejauh ini Garuda telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Dan kini Timnas Garuda menempati posisi keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, Timnas Indonesia melakoni laga krusial menghadapi Timnas Cina di matchday ke-9 putaran 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda mengusung misi wajib menang untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Berlaga di depan puluhan ribu pendukung fanatiknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. JIZ dan kolega juga berambisi menebus kekalahan. Pertemuan pertama yakni pada 15 Oktober tahun lalu, Timnas Indonesia yang masih dilatih oleh pelatih Sinteyong kalah 1-2. Yang menjamu Cina pada kesempatan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan formasi 3-4-3 kombinasi 3-4-2-1. Pada posisi kiper dipercayakan kepada Emil Audero sekaligus debut bersama Timnas Indonesia. Sementara barisan belakang ada Bang J menggalang pertahanan bersama Rizky Rigido dan Justin Hubner. Beralih ke sektor tengah, Kluivert mempercayakan kepada Kelvin Verdong, Tom Hay, Joey Pelupesi, serta Yakob Sayuri. Dan di lini depan, Kluivert mengandalkan Ole Romeni, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana. Pemirsa, laga Timnas Indonesia kontra Cina baru berlangsung selama beberapa menit dan skor sementara kick off laga hidup mati Indonesia versus Cina dimulai pukul 20.45. Dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan bernama Rustam Lutfulin. Tampil di depan puluhan ribu supporter. Skuad Garuda lebih diunggulkan bakal meraup tambahan 3 poin. Jika menang, pemirsa,
Jika Indonesia menang melawan Cina, maka JIZ dan kolega tetap berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya lewat jalur play-off. Ya, kemenangan akan mengamankan posisi Indonesia di 4 besar klasemen sementara Grup C. Ya, di Grup C, Jepang telah memastikan lolos ke putaran final. Sementara Australia juga hampir dipastikan lolos otomatis setelah beberapa jam lalu menang tipis 1-0 atas Jepang. Ya, Australia kokoh di peringkat 2 klasemen dengan total 16 poin. Ya, laga antara timnas Indonesia melawan Cina sudah dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari pendukung timnas, sudah ada rekan kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada rekan kami Diandra Mukni di Pintu Kuning GBK. Selamat malam Diandra, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pintu Kuning di dalam Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di belakang saya saat ini memang sudah cukup sepi karena mayoritas para pendukung atau para supporter ini sudah berada di dalam tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini jam menunjukkan pukul 21.18 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa permainan ini sudah dilaksanakan sekitar 30 menit kurang lebih, dan saat ini memang kami pantau belum ada gol yang tercipta dalam laga antara timnas Indonesia melawan timnas China ini. Namun supporter timnas Indonesia ini sangat berantusias. Sejak sore hari tadi mereka sudah datang, sejak pukul 5 mereka sudah bisa masuk ke dalam ring road kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi sekitar pukul 5, kemudian baru masuk ke dalam ini sekitar pukul 6 atau pukul 7 malam tadi. Dan untuk pengamanan sendiri ini ada sebanyak 3.270 personel gabungan yang diturunkan dalam mengamankan jalannya laga antara timnas Indonesia melawan Cina yang juga merupakan laga kandang terakhir bagi Indonesia, dan diharapkan memang Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan karena ini bisa dibilang merupakan laga hidup mati. Jika Indonesia menang dalam laga kali ini Indonesia bisa mengamankan posisi atau mengamankan peluang untuk melanjutkan perjuangan menuju ke playoff atau lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Kemudian apabila kita lihat di line up-nya sendiri, Reni, di goalkeeper ini ada Emil Audero yang menggantikan Martin Pas, yang mana ini ia tidak bisa main atau tidak bisa turun dalam laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Juga di lini depan ada Ole Romeni, kemudian Egy Maulana Fikri, dan sayangnya Marcelino Ferdinand ini tidak bisa tampil dalam laga kali ini karena juga akumulasi kartu kuning. Kemudian juga di lini tengah ada Joey Pelopesi, Ricky Kambuaya, dan Tom Hey. Lalu di lini pertahanan atau di lini belakang ada sang kapten Jay Itzes, kemudian Justin Hapner, Rizky Ridho, Yakub Sayuri, dan juga Kelvin Verdong. Apabila kita lihat juga pemirsa, ini tidak saja supporter timnas Indonesia dan supporter timnas Cina yang datang untuk mendukung timnya masing-masing. Tadi juga ada sejumlah pejabat yang hadir. Tadi juga ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang turut mendukung timnas Indonesia secara langsung dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi beliau tiba sekitar pukul 20:20 waktu Indonesia Barat, disambut langsung oleh Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI yaitu Erick Thohir. Kemudian juga ada sejumlah menteri yang hadir. Tadi ada Marwarar Sirait, kemudian juga ada Ketua DPD RI Sultan Batugana yang turut hadir dalam laga kali ini. Dan kita tentunya berharap bahwa timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan kali ini
Dan memang warga atau masyarakat atau supporter timnas Indonesia ini optimis bahwa timnas bisa memenangkan pertandingan lawan Cina karena berdasarkan di klasemen sendiri timnas Indonesia ini ada di posisi keempat di klasemen grup C putaran ketiga klasifikasi Piala Dunia zona Asia di tahun 2026 ini, dan Cina saat ini berada di dasar klasemen dengan perolehan 6 poin. Untuk sementara demikian, Reni, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diandra atas laporan Anda dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Diandra. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Prime. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara perihal pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Dasko menyebut dalam pertemuan itu dirinya hanya bersilaturahmi dan sekaligus menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Megawati. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram miliknya. Adapun dalam unggahan terlihat Dasko, Prasetyo Hadi duduk bersama Megawati serta dengan beberapa elit PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani, Said Abdullah, dan Yasona Lauli. Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa dirinya banyak mendapatkan petunjuk dan wejangan dari Megawati mengenai nilai-nilai Hari Pancasila. Ia juga menyebut membawakan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Namun saat ditanya perihal isi pesan tersebut, dirinya enggan untuk mengungkapkannya. Pasalnya pesan dari Presiden Prabowo bersifat rahasia. Kami kebetulan dengan Mensesnek itu bersilaturahmi kepada Presiden kelima Republik Indonesia, dan dalam silaturahmi itu kami juga banyak mendapatkan petunjuk, petua dan wejangan dari Ibu Megawati, dan juga ada beberapa pesan yang tentunya akan disampaikan kepada Pak Prabowo, demikian. Apa yang jadi concern petuanya dari Ibu Mega, Bang? Ya, masih kembali ke nilai-nilai Hari Lahir Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, kira-kira itu yang dibicarakan. Ini kedekatan Gerindra sama PDIP ini membawa PDIP akan masuk juga ke kabinet? Saya rasa itu kan pertanyaan yang selalu disampaikan ketika kami bersilaturahmi dengan teman-teman dari PDI ataupun sebaliknya, bahwa kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas. Ya kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan sudah disampaikan, dan kami juga membawa pesanan balik dari Ibu Mega ke Pak Prabowo, demikian. Pesan apa yang Pak Prabowo mau disampaikan sama Bang Dasko kepada Bu Mega, Bang? Pesan itu nggak boleh Pemirsa, tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimaksulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemaksulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemaksulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita.
Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana Pak? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan didukung oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming-Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming-Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bu dari Abang sebagai pimpinan? Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga terlibat korupsi pengadaan laptop, 3 staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicekal bepergian ke luar negeri. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dilakukan pemanggilan oleh penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menerbitkan pencekalan ke luar negeri untuk 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pencekalan ke luar negeri berlaku pertanggal 4 Juni 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Untuk melanjutkan penyelidikan, rencananya penyidik akan kembali memanggil ketiganya pekan depan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf hari ini. Ya, wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Ya, wukuf dilaksanakan setelah khutbah wukuf dan sholat zuhur pada 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan menghentikan seluruh kegiatan duniawi. Setelah mengikuti proses wukuf, jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaah yang mengikuti program Murur Mabit dengan cara melintas di Musdalifah. Mereka tidak turun dari bis dan langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur turun dan mabit di Musdalifah. Jemaah yang mabit di Musdalifah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah tersambung dengan Ramdan Bur di Mekah, Arab Saudi. Ya, Ramdan, bagaimana pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini? Ya, Mbak Reni dan pemirsa, jamaah haji Indonesia baru saja menyelesaikan wukuf ya, yang merupakan salah satu rukun haji terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Wukuf dilaksanakan hari ini dan menjadi puncak ibadah haji yang tidak bisa digantikan oleh ibadah lain. Pada saat wukuf, para jemaah berkumpul di tenda-tenda yang sudah disiapkan di Arafah dari pagi atau tepatnya jam 12 siang hingga
hingga sampai tergelincirnya matahari. Setelah wukuf, perjalanan ibadah haji akan berlanjut ke Musdalifah. Di tempat ini, para jemaah akan bermalam atau melaksanakan mabit dan mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina atau di Jamarot. Musdalifah memiliki peran penting dalam rangkaian ibadah haji karena menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui setelah Arafah dan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia nantinya akan menerapkan 2 skema keberangkatan dari Arafah ke Musdalifah, yaitu skema reguler dan skema murur. Skema reguler ditujukan untuk jemaah yang mampu secara fisik, di mana mereka akan bermalam di Musdalifah sesuai ketentuan syariat. Mereka akan menginap atau hingga tengah malam atau menjelang subuh sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempar jumroh. Nantinya ada 5 gelombang pemberangkatan dari Arafah menuju Musdalifah, sebut saja pada pukul 10 malam hingga jam 22.45 waktu Arab Saudi. Selanjutnya ada jam 22.45 hingga 23.30 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan dengan 23.30 hingga 12 dini hari waktu Arab Saudi. Selanjutnya 2 gelombang berangkatan selanjutnya dilanjutkan pada pukul 12 malam waktu 15 dan jam 1 pagi dini hari. Dan skema reguler ada juga program murur. Program ini mengizinkan jamaah haji untuk langsung berangkat ke Mina dari Arafah tanpa harus mabit di Musdalifah. Ada beberapa kriteria jamaah yang diizinkan menjalankan program murur ini. Beberapa di antaranya adalah jamaah yang lanjut usia atau lansia, disabilitas, dan sakit. Demikian Mbak Reni. Ya, tadi prosesi wukuf yang berlangsung apakah lancar atau ada halangan yang terjadi, Ramdhani? Sejauh ini pelaksanaan wukuf tadi siang sampai sore ini semua berjalan lancar. Ada sekitar 203.000 jamaah di Indonesia menjalani wukuf di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh masing-masing syarikat. Jadi sejak awal juga Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengimbau para jamaah haji Indonesia untuk menjalani proses wukuf cukup di tenda masing-masing. Mereka tidak diizinkan untuk keluar tenda mengingat suhu ekstrim ya yang sangat tinggi di Arab Saudi, yang mana di kisaran 44 sampai 50 derajat Celcius. Ya, semua jemaah sehat saat melaksanakan wukuf? Alhamdulillah semua jemaah dalam kondisi sehat dan siap untuk melanjutkan perjalanan ke Musdalifah atau langsung menuju Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Baik, terima kasih Ramdhani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, masih di iNews Prime, pemirsa, seekor sapi kurban seberat 850 kg Rabu malam terjeblos ke dalam bak saluran air di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Beratnya beban dan juga kondisi sapi yang sudah melemah membuat petugas Gul Karmat tidak bisa mengangkatnya hingga akhirnya sapi disembelih. Seekor sapi jenis limosin Rabu malam terperosok ke dalam lubang bak saluran air di Jalan Lancar Raya Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta. Sapi seberat 850 kg ini terjatuh setelah penutup lubang saluran air berukuran 1 kali 1 meter ini tak kuat menahan bobot hingga rubuh. Di lokasi kejadian, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat berupaya melakukan evakuasi sapi kurban. Lebih dari 2 jam evakuasi sapi kurban tidak berhasil lantaran kondisi sapi yang melemah dan juga bobot hewan yang berat. Setelah mendapat izin dari pemilik hewan kurban, warga pun langsung menyembelih sapi di lokasi. Karena tadi posisinya itu ada got, kemudian sapi jeblos, tidak diangkat, kemudian kalau kata diangkat, keburu mati, maka kami Masjid Al-Ikhlas mengusulkan sebaiknya dipotong, supaya daging bisa dibagi di hari Arafah besok itu dibagi-bagi untuk warga, sehingga yang bermaksud berkorban itu tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencananya sapi kurban ini akan diberikan kepada karyawan Cempaka Mas kepada warga RT 07 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 985 sapi pada Idul Adha 2025 dan disalurkan ke seluruh Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebanyak 985 sapi kurban dalam rangka Idul Adha 1446 Hijriah.
Ya, Joni mengatakan bahwa penyaluran sapi kurban Presiden Prabowo dilakukan melalui 2 skema. Skema pertama adalah sapi diberikan melalui pemerintahan daerah, kemudian diberikan kepada masjid-masjid. Dan kedua, disalurkan ke tempat-tempat yang telah direkomendasikan kepada daerah untuk menyalurkan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Ada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan mendapatkan masing-masing 1 sapi. Sementara ada 55 kabupaten kota yang masing-masing mendapatkan 2 sapi. Sapi yang disalurkan ini merupakan sapi jenis limusin, simental, peranakan Onggole, Brahmana, Angus, dan sapi Bali. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Pihak Masjid Istiqlal juga akan menyelenggarakan penyerahan hewan kurban milik Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan hewan kurban akan diterima langsung oleh panitia kurban Masjid Istiqlal. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan di hari kedua Lebaran. Pemotongan hewan kurban itu dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Ya, pemirsa, puluhan jemaah tarekat Naksabandiyah di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha 2025 pada Kamis pagi. Ya, hari ini jemaah tarekat Naksabandiyah serentak merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Berdasarkan penghitungan hisab dan ruqyat Kitab Munjid yang dipercaya secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Ya, sebelum melaksanakan sholat, para jemaah yang didominasi lansia ini mengumandangkan takbir. Usai sholat Id 2 rakaat, jemaah kemudian mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Imam Naksabandiyah. Ya, meski melaksanakan sholat Idul Adha hari ini, namun pemotongan hewan kurban di Surau akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok. Pemirsa, ratusan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan hari ini juga telah melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Sholat Id jemaah An-Nazir ini pun lebih awal dilakukan dari penetapan pemerintah pada 6 Juni 2025. Ratusan jemaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis pagi telah melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Sholat Idul Adha ini lebih awal dilaksanakan dari pelaksanaan wukuf ribuan jemaah haji di Arafah. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha ini juga lebih dulu dari keputusan pemerintah yang menetapkan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Jemaah An-Nazir sholat Idul Adha lebih awal berdasarkan hasil pemantauan akhir perjalanan bulan Zulqoidah hingga Zulhijjah, hingga memutuskan bahwa hari ini adalah 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Perjalanan bulan itu awalnya itu memakai 2 hari, Selasa Rabu. Kemudian Arafah itu 9 itu memakai Rabu Kamis. Kemudian Idul Adha-nya itu Kamis Jumat. Nah, jadi kami mengambil yang awal, ya. Usai sholat Idul Adha, jemaah Nazir juga menyembelih 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dibagikan kepada warga sekitar yang kurang mampu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Indonesia memimpin pada babak pertama atas China pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia mendapat peluang untuk unggul lewat titik putih usai Ricky Kambuaya dilanggar Yang Zhejiang. Bisa di review ini Maruf. Ya, kalau kita lihat memang sempat ya oleh Romeni yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Penalti oleh ini membawa Indonesia unggul sementara 1-0 atas Cina. luar biasa Bung Maruf. Bagaimana akhirnya gol tercipta ke gawang dari Wang China lewat tendangan penalti yang sangat tinggi. Ya pemirsa, kita juga akan mengetahui keseruan nonton bareng Indonesia versus China. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Amrina, seperti apa keseruan di sana? Iya Reni dan juga pemirsa, wah ini keseruannya luar biasa sekali kalau kami tadi merasakan, apalagi sekarang ini sepertinya para penggemar sedang sangat berbahagia atas keunggulan Indonesia 1-0 dibandingkan Cina. Kita akan memperlihatkan dulu situasinya. Juru kamera kami, Seto Pratomo, akan memperlihatkan situasi nobar kali ini yang sedang digelar, dan ini kalau misalnya kalian melihat memang sebentar lagi juga akan mulai kembali babak kedua. Ini kalau misalnya kalian melihat begitu ya, di tempat nobar kami saat ini yang merupakan nobar yang diadakan oleh RCTI Plus Super App bertajuk Super Show Sport Garuda di Dadaku. Ini diikuti oleh ribuan masyarakat, ribuan penggemar dan juga pecinta sepak bola yang mereka dengan sangat semangat menunjukkan dukungan mereka terhadap timnas sepak bola Indonesia yang pada hari ini melaksanakan laga ataupun juga bertanding melawan Tiongkok dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C zona Asia. Nah, ini memang sekarang sedang break sehingga dari penggemar ataupun juga pecinta sepak bola dan juga para peserta nobar sedang istirahat terlebih dahulu sebelum nantinya akan seru-seruan kembali untuk menonton bagaimana perjuangan tim Indonesia di babak kedua. Nah, kalau misalnya kami melihat dari sore memang rangkaian acara di sini seru sekali, Reni dan juga pemirsa. Tadi di sore hari ada berbagai macam games, lalu juga ada live komentari ataupun juga live reaction yang dilakukan oleh Budi Suharsono yang merupakan mantan pemain timnas dan juga Bayu Simera yang merupakan mantan pemain bola profesional. Kita akan lihat lagi nanti Reni bagaimana suasana nobar di sini, tapi yang pasti semua penggemar sepak bola di sini mereka mengharapkan adanya kemenangan bagi timnas sepak bola Indonesia. Sementara demikian kembali ke Anda Reni. Baik, terima kasih Amrina, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Ya pemirsa, Ajus Prime akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, masih di iNews Prime pemirsa, bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, bahan bakar berkualitas tinggi ramah lingkungan yang menjadi bagian dari upaya mendukung komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 diluncurkan di wilayah Jawa Tengah. Hal itu sejalan dengan misi Astacita Presiden Republik Indonesia. 3, 2, 1. Dengan dimulainya pemasaran produk Pertamax Green 95 di Jawa Tengah, kini Pertamina telah memiliki 119 SPBU yang menjual produk Pertamax Green 95, di mana wilayahnya tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahan bakar berkualitas tinggi ramah lingkungan ini memiliki kandungan RON 95 yang dicampur dengan bioetanol 5% berbasis nabati seperti tebu, sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah dan ramah lingkungan. Pada Hari Lingkungan Hidup, kebetulan kita Pertamina juga launching produk yang ramah lingkungan. Kehadiran Bapak sangat berarti bagi kami, tentunya dengan usaha kami sebagai bagian dari Astacita Presiden untuk terus menghadirkan energi sekaligus
kita menuju transisi ke energi hijau. Aksi nyata Pertamina dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan diapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan perluasan pemasaran Pertamax Green 95. Hari ini Jawa Tengah mendapatkan suatu kehormatan yang sangat luar biasa sekali di saat kita melaksanakan Hari Lingkungan Hidup. Dengan telah dilonsingnya Pertamina Green 95. Artinya akan menambah bahwa indeks lingkungan hidup di Jawa Tengah akan meningkat kembali. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan SUV menabrak mobil yang tengah menepi di bahu jalan raya Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya satu orang pengemudi meninggal dunia usai terpental jauh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Aulia Wardani akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik mobil yang tengah menepi di bahu Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, mendadak ditabrak kendaraan SUV dari arah belakang Kamis pagi. Akibatnya, korban tewas di tempat usai terpental jauh dan membentur aspal. Awalnya korban diketahui menempikan mobil untuk mengecek kondisi bannya. Nahas maut justru menjemputnya setelah dihantam mobil SUV yang datang dari arah Panduraya menuju Warung Jambu. Sementara hasil olah TKP unit Gakum Polresta Bogor, penyebab kecelakaan diduga supir SUV mengalami microslip sehingga gagal konsentrasinya saat berkendara. Keluar dari kendaraan mengecek ban, kemudian datang kendaraan dari arah Taman Coret-Coret ke arah Warung Jambu